Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altof Afida. Saya dari mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Malang. Saya semester 2 dan pada kesempatan pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang yang dimaksud dengan using synchronous communication collaboratively in ESP. Jadi tentang penggunaan dari komunikasi yang berada di dalam satu waktu, synchronous, collaboratively, secara kolaboratif in ESP. What is ESP? ESP is English for Specific Purpose. Jadi gini, sebelum saya jelaskan semuanya, kita itu harus berada di dalam satu jalur dulu. Satu jalur. ESP, English for Specific Purpose. Misalnya, saya mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak yang berada di jurusan kimia misalnya. Itu akan berbeda jika ketika saya mengajar bahasa Inggris ke anak-anak di jurusan akuntansi. For specific purpose, untuk tujuan tertentu. Oke, lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya mengenai synchronous communication. Jadi ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Ada yang dalam satu waktu, ada yang tidak dalam satu waktu. Yang satu waktu itu namanya synchronous learning. Jadi ada di dalam satu waktu, belajarnya bersama dalam waktu yang bersamaan, walaupun tidak ada di dalam tempat yang sama, nggak apa-apa. Itu namanya synchronous learning. Sedangkan asynchronous learning itu adalah proses belajar mengajar yang mana antara satu dengan yang lainnya itu tidak berada di dalam satu tempat yang sama. Maksud saya tidak berada di dalam waktu yang sama. Misalnya, nanti contohnya. Oke. Jadi kan sekarang nowadays we found many things about the internet. Kita sudah advanced banget dalam bidang teknologi because there are many invention of our professor, for our scientist. Jadi sudah banyak banget gitu kan. Ketika semuanya sudah berkembang, otomatis semuanya dituntut harus berkembang. Ya, satu negara misalnya negara Cina sudah mempunyai ini, TikTok misalnya. TikTok misalnya. Yang lain itu secara tidak langsung dituntut untuk mengetahui TikTok. Kenapa? Asik gitu. Kok asik TikTok sih? Itu that's only a simple example. As simple as that. Seperti itu. Jadi sama juga dengan teknologi yang ada sekarang. Kita sudah menggunakan e-book, kita sudah menggunakan web, World Wide Web, www, like that. Kita sudah menggunakan seperti itu, maka kita itu harus mengikuti jalurnya, Oke, lanjut. Karena ini materinya tentang learning languages through technology, melalui teknologi, maka kita itu harus update tentang teknologi sekarang. Banyak kan aplikasi-aplikasi sekarang yang sudah bisa menghubungkan antara satu sama lain dengan waktu yang sangat cepat. Hanya sepersekian detik itu bisa. Dengan kecepatan internet yang sekian sudah bisa. Jadi kita secara tidak langsung sudah mengikuti teknologi yang ada pada zaman sekarang itu. Ya, misalnya WhatsApp, selain WhatsApp, Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada apa lagi ya? Intinya banyak. Dan kita harus ikut itu. Ada banyak banget. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengikutinya. Dan pelajaran yang sekarang ini tentang using synchronous communication collaboratively in ESP itu erat kaitannya dengan teknologi. Karena apa? Karena menggunakan misalnya, oke lah, dalam satu waktu tidak harus di dalam satu tempat. Mereka bisa belajar bareng, tapi tempatnya berbeda. Asik kan? Satunya ada di rumah, satunya ada di kantor, satunya ada di WC, satunya ada di pantai lagi nge-fly, satunya ada di mana? Ada di mana-mana. Nggak tahu kan? Tapi mereka bisa belajar bersama. That's really incredible for me. Tuntutan sudah seperti itu. Harus ikut. Dan bukan hanya itu, banyak hal yang sangat
mendesak agar kita itu menggunakan teknologi seperti yang sekarang ini. There is a coronavirus, we call it as a COVID-19. Oke, mengenai COVID-19, kita sekarang sudah di setiap negara itu sudah di lockdown. Hampir semua negara itu di lockdown. Kenapa? Untuk mencegah hal itu terjadi, sehingga penyebaran dari virus COVID-19 itu bisa tertekan. Nggak secepat yang ada di Italy. In Italy was really I can't say anything. That's really hard. Jadi mau tidak mau kita itu harus dituntut untuk mengetahui hal itu. Ketika semuanya sudah di lockdown, kita sudah tidak diperbolehkan untuk ke kampus lagi, kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul dengan orang banyak lagi, kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, automatically anything which related to our environment are limited. Semuanya akses sudah terbatas, dan kita dituntut untuk bisa terhubung. Ya, kita tetap bisa terhubung satu sama lain. Dengan apa? Dengan teknologi. Oke, lanjut. Jadi ada banyak hal yang dibahas di dalam web tersebut. Kita bisa menggunakan aplikasi anything that we're gonna use in this collaborative. Sebenarnya kita sudah melaksanakan semuanya. Aplikasi sudah disediakan. Kita sudah tinggal menggunakannya. Kebetulan ini bukan promosi. Kita menggunakan apa itu namanya? Lupa saya. Maaf, tadi ada hal yang harus membuat saya pindah ke sini. Oke, I'm so tired in the second floor. Kan semuanya kan sudah terbatas, sehingga kita sudah harus dituntut untuk menggunakan internet untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita dituntut untuk agar membuat kelas menjadi tetap ada sekondusif mungkin. Nah itu. Jadi harus in a good communication, in a good collaboration, in a good content based learning. Saya baca buku ya, ini bukunya. Jadi kurang lebih penjelasanku ya dari itu. Oke, lanjut. Kita itu harus menggunakannya, bukan hanya mengetahuinya, tapi juga applying communicative principle online. Jadi kita harus berinteraksi. Misalnya, I'm a teacher and I provide the whole thing related to the class. And I order my students to, you just need to log into this application. Then let's have a class together. Let's have a class together. And after all, kita harus menggunakan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Memberikan masukan, memberikan pengeluaran, memberikan pendapat. Itu harus ada. Bukan hanya itu. Tetapi juga harus ada kolaboratif satu sama lainnya. Memberikan kesempatan bagi yang lain untuk melaksanakannya juga, seperti itu. Oke. Selain itu kita itu juga sebelum itu kita harus merencanakan semuanya. Apa yang akan kita lakukan di kelas, di kelas online maksudnya. Apa yang akan kita lakukan di kelas online tersebut, apa yang akan kita lakukan itu harus terencana dengan baik. Jadi menurut buku ini ya seperti itu. Image description and drawing. By using pictures and voice chat on the web, giving a twist to a familiar picture page, activity practice descriptive terms and listening speaking skills in the content area. See box text below. Oke. Ada banyak yang harus dilakukan oleh kita semua, termasuk dengan mendeskripsikan tentang gambar, memberikan gambar misalnya. Itu pun jika di aplikasinya digunakan. Kalau nggak ada di aplikasinya, ya that's useless.
Aplikasinya misalnya nggak bisa ngirim gambar, dan kita dituntut untuk mendeskripsikan dengan gambar, itu impossible banget kan. Jadi harus tersedia di aplikasinya, harus terpilih. Oke, lanjut. Jigsaw reading. Oke. Sebenarnya ketika saya membaca jigsaw reading, that's really complicated for our internet speed. Our internet speed is not as fast as in the USA. That's really slow, you know. Kita kan harus menggunakan, Oke, semuanya dibagi menjadi 4 grup. 15 siswa harus menjadi 4 grup. Tiap grup harus begini. Lalu untuk memutus satu grup harus invite yang lain. Dan ketika sudah menggunakan invite, ketika sudah dimutus satu grup, yang lain berhak untuk mengajukan pendapatnya jika cepat layanan internetnya itu enak. Jika enggak, it's the consequence of the internet use. Karena erat kaitannya dengan kuota. Oke. Lanjut. Video chat. Ada sih temanku tadi pagi itu menggunakan aplikasi Zoom, itu video chat, dan dia bilang kayak gini, enggak kondusif banget kelasnya gitu. Ada yang rame, akhirnya gurunya left. Oh my god, itu sih problem yang utama di Indonesia ini. Enggak tahu sih. Sebenarnya online presentation. Sebenarnya saya ketika seperti ini saya ingin live seperti ini. No, it's not live, it's just like a video and I want to upload it into YouTube. Tentang semuanya, tentang online presentation. Sebenarnya menggunakan asynchronous learning ini bagus banget. Jadi bisa komen gitu kan di bawah. Oke, sekarang kita belajar, kita tonton videonya Altov. Kita sekarang yang mau masukkan itu harus komen. Dan ada yang mau jadi moderatornya, for example. That's great. Itu bisa ditonton banyak orang. Itu bisa menjadikan motivasi. Oh, ini loh model belajar yang baru misalnya. Pakai YouTube misalnya. Atau ada aplikasi-aplikasi yang lain yang memudahkan untuk hal ini. It doesn't matter. It's like Edmodo, ada sih. Dulu aku pernah kayak gitu, tapi it's really useless. Harus challenges and future direction. Jadi untuk masa depannya itu bagaimana? Sebenarnya kepuasan menjadi seorang guru itu adalah ketika melihat murid-muridnya tersenyum bahagia dengan mendapatkan ilmu dari dirinya. Mungkin because the teacher is not the real giver of the science. It's a authority of Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak berhak, tapi puas loh ketika aku lo ngajar dia ini, tapi dia ngerti tentang hal ini. That's great. Itu sebagai bonus buat seorang guru. Apalagi ketika kita ikut what is that? Zaman anak-anak sudah suka pakai HP, Android, everything around us is just like a smartphone. They are over there. There is a smartphone over there. There are many smartphone. Smartphone. I'm sorry. Ada banyak tentang hal itu, dan kita dituntut untuk mengikutinya. So that's why you have to be friend with the technology, learning language through technology. Sepertinya hanya hal itu ya sih yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada banyak kesalahan, that's purely from me myself. Namun jika ada hal yang bisa sampean ambil, when you can't take anything what you want, even you don't want it, but you get it from this conversation. I think that it is conversation because I talk to you, even though you do not talk to me. You can talk to me in the comment. It's okay. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.